Pemirsa, dunia otomotif terbilang mendapatkan pukulan karena ekonomi yang melambat. Sebaliknya, subsektor perikanan tumbuh baik. Bahkan tumbuh hampir 2 kali pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita simak data berikut ini. Produk domestik bruto subsektor perikanan pada kuartal kedua sebesar 7,17%, kemudian kuartal ketiga naik menjadi 8,37%, dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini sebagai perbandingannya begitu ya Mas Wija, 4,73%. Betul Pak Thomas begitu betul, ya? Betul. Ya. Jadi angkanya memang ya. Oke. Mengapa perikanan tumbuh bagus? Pertama, produksi rumput laut yang berlimpah akibat pengaruh positif pada musim kemarau, kemudian adanya diversifikasi komoditas seperti udang yang dibudidayakan di keramba, di jaring apung di laut. Perluasan demonstration farming ke komoditas kerang dan sejenisnya. Lalu bagaimana dengan penjualan otomotif di tempatnya Pak Joni? Pada Januari sampai November mungkin bisa dicek ya Pak Joni ya. 2014 itu 1.129.217. Pada 2015 ini data hingga November. Benar, 18% turun. 940.616. Dengan 1 juta lah kira-kira sampai November ya. 1.020.000, udah dipredik sama saya. Oke. Penjualan motor pada 2015 Oktober 626.000 sekian unit, kemudian November turun ya Pak Joni 565.000. Ini 3 tahun berturut-turut. Desember diprediksi sekitar 300. Dari 8,4 turun ke 7, berapa sekarang kira-kira turun pada Januari. 6,4. Penetration udah jenuh lah. Ya, mungkin itu karena udah punya motor. Jadi tidak cuma karena kondisi ekonomi kita, tetapi memang juga kalau yang motor kan udah lama kita menyetujui, selalu saya kadang-kadang kalau orang yang jualan kan ngomong enak, tapi harus dilihatin masalah kejenuhan itu yang tadi katakan. Apakah jenuhnya itu di kapan itu? Apakah akan growing terus? Menurut saya kalau sudah berapa motorisasinya, udah berapa satu orang punya 4 motor atau satu orang, itu kayaknya sih udah harus dipikirkan ya, itu kapasitas yang harus. Bagaimana dengan mobil? Kalau mobil sih belum. Masih jauh. Masih jauh. Sebagai bandingannya dengan Thailand. Thailand itu satu mobil itu untuk 50 orang, 56. Di Indonesia satu mobil untuk 150-an. Jadi mesti 1,3. Kalau Thailand pernah 1,3, mestinya very simple, kita 3,9. Tapi saya nggak terlalu, ya 2 juta setengah ya. Ya, tapi sebelum kita lanjutin tadi, saya menyisakan Pak Joni soal persiapan TPP, ke pasar bebas ya. Adalah kita harus bersiap, tapi itu tidak terelakkan pasar bebas, bukan begitu Pak Joni? Pasti. Mas Wija? Ini tidak terelakkan dan memang kita harus bersiap untuk bergabung. Tetapi dengan persiapan yang cukup matang gitu ya. Tapi kita lihat kalau kita bedah TPP sendiri sebenarnya di situ memungkinkan kita memberikan fleksibilitas bagi kita untuk menyiapkan schedule di mana kita siap. Bahkan memberikan ruang bagi kita untuk tetap menutup area-area tertentu. Kita belajar dari Jepang misalnya. Mereka takut industri agriculture-nya terbuka. Makanya mereka menurunkan Kita belum resmi bergabung juga kan itu kan? Belum. Tetapi kesepakatannya adalah dalam time frame 16 tahun. Untuk beras dan gandum mereka tetap tutup, mereka pakai sistem kuota. Amerika di lain pihak, mereka khawatir industri otomotifnya diserang, maka memberikan time frame 25 tahun. Jadi TPP ataukah EUCPA ataukah RCEP itu sebenarnya masih ada ruang bagi kita untuk bermain terkait dengan schedule, juga untuk mempersiapkan lebih matang. Jadi yang penting menurut saya kita tidak perlu takut, tetapi fokus melihat apa kekuatan kita dan persiapan kita untuk siap. Karena sebenarnya pasar bebas kan kita udah bicara sejak kapan begitu ya, tetapi apakah persiapannya kelihatan begitu? Pak Jun? Tadi udah diceritain Pak Wijayanto.
Jadi emang benar, kita nggak akan terelakkan. Tapi kan masalahnya persiapan ini harus benar-benar serius. Gitu. Iya. Kapan? Kelihatan tidak gitu. Kan semana ini kan kayaknya kita dimanjakan. Jadi mesti 5 tahun lagi, mesti 5 tahun. Toto at the end kayak Mea ini kan. Kalau ditanya jujur, orang bilang pada nggak siap. Tapi 80% kita udah terbuka kok tarifnya semuanya. Jadi nggak ada bisa mundur dan Januari. Kalau ditanya siap, saya jawabannya sebenarnya kita not ready yet gitu untuk bersaing. Bukannya Not ready yet. Oke, ya. Kalau saya lihat tuh sektoral ya dan tergantung daerah. Saya kasih contoh begini. Teman saya nih Pak Hari dari Sukarbumi cerita, dia bawa kontainer dari Maluku ke Surabaya. Itu ongkosnya kira-kira 150 juta. Sementara dia dari Surabaya ke Los Angeles cuma $2.300. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya Filipina punya produk, dia bisa langsung masuk ke Maluku, itu Jakarta pasti kalah atau Surabaya, ya kan? Nah, begitu kita terbuka di ferry-ferry kita itu kita nggak kompetitif bahkan di dalam negeri. Nah, tapi mudah-mudahan dengan tol laut ini kalau jalan, maka kalau ongkos dari Surabaya ke California $2.300, mestinya dari situ ke Maluku bisa jauh lebih murah dong, dari 2.300. Kalau itu jalan, maka bisa terbalik. Bahkan kita dari Maluku bisa bersaing dengan produk lokal Filipina di Filipina. Nah, inilah yang harus kita kerjakan. Mungkin itulah memang yang jadi problem dari persiapan MEA ataupun TPP adalah persiapan dari MEA yang sudah jelas-jelas di depan mata kita. Masalah distribusi, masalah transportasi, masalah suku bunga. Sekarang masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara. Nah, ini kerja rumahnya lebih banyak. Kalau sekarang kita belum siap gitu, bagaimana kemudian mau tidak mau karena sudah ada kita harus melangkah, kita harus wajib persiapkan. Bagaimana kemudian cara mempersiapkannya, kita kembali saat lagi.